Iya, saya mulai bertobat karena bertobat itu kan bukan bahasanya situ. Kalau Iya, insaf, iya. nah, Baik. Sekarang kita bahas penebusan dosa dalam Islam dan Kristen. Berani apa enggak? tunggu data saya masih loading begitu. Ya oke, disiapkan dulu datanya. Esok datang kembali. Emang bisa mualafkan saya? Emang bisa ya? Dapat. Enggak, aku nggak bisa. Yang Nah, yang iya. sebentar dengarkan saya dulu. Yang yang berhak memberikan hidayah itu hanya Allah. Hak prerogatif Allah hidayah. Kalau saya itu hanya menyampaikan tugasnya. Kalau masalah hidayah di tangan Allah. Ya, sama. Iya, saya cuma menyampaikan kalau Anda menerima hidayah itu kehendak Allah. Cuma Iya. saya menstimulus yang merangsang Anda agar Anda berpikir dan mempergunakan akal sehat. Cielah. Wih, mantap. Saya juga akan merangsang Anda untuk berpikir dan menggunakan akal sehat plus empiris. Wih, tidak usah dirangsang. Saya sudah memiliki akal sehat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan ya berkali-kali afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Afala yatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? 16 tahun saya belajar tentang Kristen dan saya yakin bahwa agama yang benar itu hanya Islam. Bahkan saya Ya, ada ditawari harta dan dalam tahta dan Quran saya tidak wanita. bisa bantah. Inna dina indallah, indallahil Islam. Nah, Nah, itu saya dikasih tidak tahu bisa ya. bantah. Begitu. Tapi Kristen jalan kehidupan, bukan cuma sekedar bicara agama. Red. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Dua instrumen ini dibawa oleh Nabi Muhammad, petunjuk dan agama yang benar. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu bukan membawa petunjuk, bukan membawa agama yang benar, tapi membawa pedang. Matius 10:34. Jangan kau kira aku datang membawa damai, kata Yesus. Aku datang membawa golok, membawa pedang, kata Yesus. Aku datang untuk memecahkan, memberikan sebuah perselisihan antara anak, bapak, mertua, dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad membawa petunjuk dan agama yang benar. Implikasinya, konsekuensinya apa? Liyudhirahu ala dini kullih. Dimenangkan atas semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Tidak ada agama, tidak ada sebuah keyakinan yang menjamin keselamatan kecuali hanya Islam. Wih, Di mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Namun sebelum saya menyampaikan sabda dari Rasulullah, saya akan menyampaikan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-7 sampai 8. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Dan bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jaminan keselamatan di dalam Islam sangat pasti, bukan insya Allah. Kita masuk ke dalam pembahasan inti tentang penebusan dosa. Di dalam Islam, penebusan dosa itu bukan dengan bangkai, bukan dengan darah manusia, bukan. Tetapi penebusan dosa di dalam Islam itu dengan beramal baik dan berkata benar. Dalilnya mana? Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Apa implikasinya? Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah memperbaiki amal perbuatan kamu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan menghapus, menebus dosa-dosamu. Itulah ajaran yang logis. Berkata baik, berkata benar dapat menghapus dosa, bukan menumbalkan Tuhan, bukan menumbalkan bangkai, bukan menumbalkan hewan, tetapi dengan berkata baik dan benar. Pertanyaan saya, konsep penebusan dosa di dalam Kristen untuk siapa? Silakan. Waktu saya habis, nanti waktu Anda. Oke. Mantap. Saya Ya, terima kasih. Anda sudah mengakui kemantapan saya. Bukan saya mantap, tapi agama benar Islam lah yang membuat saya mantap. oke, ya. Oke, sekarang Anda menjelaskan tentang Tunggu dulu, konsep jangan atur saya, jangan dulu atur saya, jangan atur saya. Saya giliran sekarang, giliran saya sekarang. Silakan. Tadi, oke, match ya. Terima, silakan Anda ngomong. Siap? Di Siap. dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Itu ya dan amin. Ya. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat 12. Itu jaminan keselamatan. Tidak ada nama lain. Nah, jadi Yesus Kristus memberikan jaminan buat kita semua. Barang siapa percaya, dia diselamatkan. Saya bicara tentang keselamatan dulu, baru Anda bicara tentang dosa. Nah, sekarang saya bicara tentang dosa. Dosa itu bukan cuma sekedar perbuatan jahat, abangku, di dalam kekristenan. Dosa itu hal yang sangat-sangat fatal sekali di dalam kekristenan. Bukan cuma sekedar perbuatan jahat. Kalau mencuri, membunuh itu cuma sekedar perbuatan jahat, manifestasi dari dosa. Tetapi dosa di dalam kekristenan, Anda perhatikan, lihat wajah saya, lihat wajah saya. Dosa di dalam kekristenan itu tabiat, itu hakikat. Seperti itu. Jadi ada dosa, ada kebenaran. Kebenaran itu tabiat atau hakikat. Nah, dosa ini hakikat. Maka ketika manusia tidak taat di Taman Eden, karena dosa itu sebagai pelanggaran hukum Allah. Itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Anda bisa cari di sana. Ya, pelanggaran hukum Allah. Barang siapa melanggar hukum Allah, dia dihukum. Dan perintah itu dilanggar oleh manusia. Nah, siapa melanggar dihukum metom. Ya, karena kehidupan manusia dulu itu kehidupan kekal yang walaupun ada di bumi, di sebuah tempat yaitu Taman Eden. Nah, ketika manusia melanggar, manusia itu dilempar. Bukan dilempar dari sorga ke bumi ya. Beda kita. Tetapi dari Taman Eden dikeluarkan. Ya, beda. Makanya beda konsep dosa kita. Maka bicara tentang dosa adalah hal yang serius. Nah, keseriusannya apa? Karena tabiat itu. Makanya dalam kekristenan itu ada dosa awal mula, dosa asal. Seperti itu, karena ada tabiat di sana. Mana tuh bayi baru lahir, itu masih pasif, belum aktif. Seperti itu ya, Anda harus paham dulu. Supaya Anda mengerti tentang dosa itu seperti apa, dan betapa kejamnya konsekuensi dosa. Yang ke-23, Anda baca di sana, upah dosa adalah maut, kematian. Roma 3 ayat 23, Anda baca di sana. Semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Apa itu hilang kemuliaan? Hilang bobot, hilang gambar dirinya. Hancur manusia, berantakan, moralnya rusak. Rusak berantakan, putus hubungan dengan Allah. Makanya di dalam kekristenan itu ada konsep penebusan dosa. Seperti itu. Manusia mencuri baru disebut berdosa atau sudah berdosa terus dia mencuri. Tidak nanti dia mencuri baru berdosa. Sudah berdosa karena ada tabiat dosa, baru dia mencuri. Bukan karena mencuri baru disebut berdosa. Karena manusia punya tabiat dosa, kebobrokan. Anda harus paham. Maka bicara dosa itu hal yang sangat-sangat serius di dalam kekristenan. Tetapi ada hal
Atau ada kabar baik buat orang-orang berdosa, termasuk Nandar. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus datang memberikan kabar baik. Orang-orang yang berdosa seharusnya itu menerima hukuman mati, hukuman kekal. Haleluya. Itu hak prerogatifnya Allah. Tidak ada yang bisa membantah Tuhan. Tidak ada. Ini saya bicara dengan narasi Alkitab. Hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi Yesus datang menebus dosa. Dia datang sebagai manusia. Di dalam diri Yesus ada dua natur. Natur manusia, natur Allah. Allah itu hanya sebagai jabatan di dalam kekristenan. Bukan proper name. Ya, ingat. Haleluya. Yang ada di atas kayu salib, manusia dan Allah. Yang mati siapa? Yang mati adalah manusia untuk menebus dosa. Tabiat dosa Anda nggak ngerti juga. Saya sudah jelaskan dosa itu pelanggaran hukum Allah. Begitu. Makanya ada konsep substitusi, pergantian. Begitu. Kalau Anda belajar dari kejadian secara sistematik ya, memang pengen belajar, Anda pasti akan ngerti ada tipologi-tipologi di sana. Tentang penebusan, korban. Ya, orang-orang Yahudi, saya bukan orang Yahudi, tapi Anda belajar ke orang Yahudi, Anda tanya orang Yahudi. Mereka harus mempersembahkan korban. Nah, saya akan bertanya, kenapa Anda mempersembahkan korban? Kenapa? Anda harus mempersembahkan korban. Korban untuk siapa? Korban untuk apa itu? Seperti itu. Itu saya akan tanya kepada Anda. Dan Anda belum menjawab juga pertanyaan saya. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu jadi korban penebusan dosa di api neraka? Bayangkan. Sebenarnya Anda itu lebih sadis pemahaman Anda. Orang lo dijadikan jaminan penebusan dosa. Bayangkan, orang Yahudi, kalau kami cuma Yesus. Anda itu seluruh orang Yahudi dan Nasrani. Bayangkan, siapa? Terlalu sadis caramu. Aduh. Nah, baptisan itu bukan syarat keselamatan di dalam kekristenan. Siapa yang bilang? Anda salah baca konteks itu. Anda baca dari ayat yang pertama supaya Anda tahu peristiwa apa. Teks itu tidak bisa lepas dari konteks. Konteks pun begitu, tidak bisa lepas dari teks. Anda sih kan orangnya saya lihat comotologi, comot sana, comot sini. Begitu, jangan begitu. Kalau evangelion, dia harus ngerti hermeneutik itu seperti apa. Ada ilmu tafsirnya, ilmu tafsir yang benar, begitu. Tidak ada syarat-syarat nanti dibaptis baru masuk. Tidak ada. Yesus sudah memberikan jaminan. Jaminan keselamatan. Orang yang sudah diberikan jaminan, itu dia melakukan firman Tuhan. Seperti itu. Maka dalam pandangan saya berbeda secara teologis. Seperti itu. Ya Anda bilang tadi mabuk, minum. Saya bisa berargumentasi pakai pandangan yang berbeda. Saya punya pandangan takdir, punya predestinasi. Saya juga akan menjelaskan Anda tentang free will. Ini saya sementara melatih Anda berpikir kekristenan itu seperti apa, supaya Anda belajar juga. Tidak ada problem di sana sebenarnya. Cuma di dalam pikiran Anda yang problem karena tidak masuk di akal logika Anda. Maka saya mau kasih latih Anda tentang pengetahuan untuk memahami kekristenan. Ada 3 hal Anda harus pahami supaya masuk di logika. 1, yang pertama rasional, kontrarasional, baru translogis. Anda mesti tahu. Seperti itu.